Oke, halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bernegosiasi dengan orang Korea, Jepang, dan Cina. Orang Asia, yaitu orang Jepang, Cina, dan Korea di sini, mereka sangat peduli pada hubungan dan rasa hormat. Jadi orang Asia menganggap janji untuk mereka buat itu untuk individu, bukan untuk organisasi yang bersangkutan. Penandatangan kontrak berarti awal daripada sebuah hubungan. Dan jangan mengharapkan banyak kontak mata dengan orang Asia, karena orang Asia itu sangat sopan. Jadi dengan menatap mata itu artinya bagi mereka itu seperti menantang atau sifatnya tidak sopan ya. Lalu untuk sedangkan Amerika maunya kan ada tatap muka langsung. Lalu orang Korea, di sini orang Korea bagi mereka kesepakatan atau persetujuan itu sebagai suatu permulaan, bukan sebagai suatu solusi akhir. Ya, respon Anda bukanlah mengurangi tekanan pada kontrak, tapi membuat draft kontrak yang cukup fleksibel untuk menghadapi kondisi yang mungkin berubah. Orang Korea di sini beranggapan bahwa jika mereka gagal mematuhi kesepakatan tersebut, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mereka sangat mempercayai mengenai takdir, bahwa segala sesuatu itu yang terjadi adalah karena kehendak Tuhan, ya, termasuk bencana corona ya seperti ini. Jadi kalaupun mereka terlambat dengan suatu alasan dan itu adalah takdir, itu mereka memanfaatkan kesempatan. Jadi kita harus meneliti kembali atau menanyakan kembali apakah alasan mereka terlambat itu dengan jelas. Jadi yang bisa kita maklumi supaya mereka tidak memanfaatkan budaya mereka itu ya. Lalu untuk orang Cina di sini mempunyai peribahasa He Jing, He Li, dan He Fa. Ini artinya periksalah suatu hubungan antara pihak-pihak tersebut. Jadi orang Cina itu sangat percaya mengenai hubungan antara pihak mereka, berusaha menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pihak agar mereka tidak dimanfaatkan atau diperlakukan hal yang buruk oleh orang lain, apalagi berkaitan dengan hal hukum ya. Mereka selalu waspada apakah orang itu betul-betul dapat dipercaya atau baik, baru mereka mau bertransaksi. Kalau orang itu tidak akan dipercaya, mereka langsung mundur ya. Lalu salam tradisional di sini ada sedikit membubuhkan bahu. Penampilan mereka sangat sederhana, itu adalah kunci dalam pendekatan perilaku yang mencolok atau gaduh yang menyinggung orang Cina. Jadi penampilan yang terlalu mencolok itu bagi mereka menyinggung perasaan mereka ya. Jadi kita berpenampilan sesederhana mungkin atau sesimpel mungkin ya, supaya mereka merasa nyaman berbisnis dengan kita. Lalu di sini bagi mereka itu filosofinya sangat kuat di sini, yaitu Konfusianisme. Mereka menekankan arti pentingnya keluarga, keluarga besar, dan masyarakat. Jadi negosiator Cina ini cenderung kerjanya dalam bentuk tim atau kelompok ya. Lalu konsep Cina mengenai Guanxi. Guanxi itu mengenai konsepsi timbal balik secara tradisional. Saat seorang memberikan bantuan kepada orang lain, di sini artinya ia mengharapkan sesuatu sebagai balasan ya. Lalu kebudayaan Cina
Selanjutnya dalam kebudayaan Cina, konsep wa sangat kuat dalam budaya maaf. Oke, maaf, tadi yang budaya Jepang ada kesalahan. Untuk konsep Cina mengenai kebudayaan yang lainnya yaitu mengenai konsep guanxi. Guanxi mengenai konsesi timbal balik secara tradisional ketika seseorang memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi ketika yang memberikan bantuan orang lain biasanya ia mengharapkan sesuatu sebagai balasannya, ya. Itu adalah konsep guanxi. Lalu bagi budaya Cina di sini menghormati posisi orang lain itu sangat penting bagi mereka, ya. Dengan derajat siapa berhubungan, biasanya mereka menghormati kesenioritasan, mereka menghormati orang yang posisinya lebih tua. Sangat penting bagi mereka untuk menghindari rasa malu juga dalam bisnis, jadi jangan mengharapkan mereka mendukung atau menolak Anda, karena mereka sifatnya akan sebisa mungkin itu netral dulu, ya. Mereka berusaha untuk tidak mempermalukan diri mereka sendiri di sini, ya. Dan setiap orang Cina dalam hatinya di sini mereka suka berdagang dan tawar-menawar, ya. Jadi yang diperhatikan tadi mengenai konsep guanxi bahwa ada selalu timbal balik, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalaupun kita melakukan suatu hal yang merugikan mereka, mungkin mereka akan membalasnya seperti itu, ya. Dan jangan lupa memperhatikan juga tata krama panggilan sopan santun terhadap panggilan orang yang lebih tua atau lebih senior. Lalu orang Jepang, di sini orang Jepang itu orang merasa berat hati atau enggan untuk berkata tidak. Jadi bagi mereka hanya berarti mendengarkan, jangan menggunakan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Tanyakanlah pertanyaan kapan Anda bisa melakukannya. Ketika, oh iya saya bisa melakukannya tanggal segini, di waktu ini, berarti artinya jawabannya iya. Tapi, oh tunggu dulu ya, saya mungkin masih memikirkannya kapan kita bisa melakukannya. Itu berarti mereka jawabannya tidak, arahnya, ya. Atau bagi mereka misalnya ketika mereka menjawabnya, aduh cukup sulit ya kalau saya melakukan seperti itu, berarti itu juga mereka secara sopan mengatakan tidak. Jepang adalah negara yang sangat tinggi konteksnya. Jadi kebudayaan menilai kebijaksanaan dan kehormatan itu bagi mereka lebih penting daripada kejujuran. Mereka menghindari untuk menyinggung perasaan orang lain dengan mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya penolakan, tapi di sini mereka berusaha untuk selalu bijaksana dan terhormat, ya. Kata-kata tidak selalu berarti dengan apa yang mereka maksudkan. Kalaupun mereka sampai berkata tidak, bisa jadi malah sebetulnya iya, ya. Jadi kelompok lebih penting daripada individu. Ada perbedaan di sini antara Amerika dengan di Jepang ketika seorang anak melakukan kesalahan. Di Amerika, ketika seorang anak dianggap melakukan kesalahan, mereka akan mengurung anak mereka itu di bawah ruang bawah tanah. Tapi bagi orang Jepang, ketika anak mereka melakukan kesalahan, maka tindakan disiplin yang harus dilakukan itu diusir dari rumah, ya, karena tidak mematuhi kepentingan kelompok. Nah, untuk konsep wa itu yang bagi orang Jepang, di sini budaya Jepang ini sangat kuat dengan konsep wa-nya. Mengenai keharmonisan di sini, ya. Jadi mereka ingin menemukan solusi yang harmonis bagi setiap masalah yang terjadi. Bagi mereka itu solusi adalah hal yang paling penting di atas segalanya. Jadi karena dengan solusi berarti mereka menjaga kehormatan mereka, ya. Jadi kalaupun mereka bernegosiasi harus ada solusi. Kalau tidak ada solusi bagi mereka merasa tidak terhormat, ya. Orang Jepang bekerjanya biasanya dalam kelompok.
ada hierarki dalam perusahaan Jepang. Mereka ingin menghindari malu dan juga bisa menerima jika Anda ingin menghindari malu atau menghindari risiko karena tidak bersedia memberikan pendapat karena takut ditolak oleh kelompok itu. Ya, kalaupun nanti saya tunggu dulu daripada rapat atasan saya, mereka akan memaklumi dengan alasan seperti itu, ya. Lalu orang Jepang mengenal budaya yang namanya kasi, berarti pinjaman bisnis Jepang. Di sini bahwa seperti tadi yang Cina itu, kalau mereka memberikan bantuan, mereka juga mengharap akan dibalas, ya, karena kebaikan itu sebagai suatu pinjaman yang suatu saat harus dibayar, ya. Posisi pembuka bagi orang Jepang itu tawar-menawarnya posisinya di mana tergantung hubungan yang ada dengan orang Jepang, ya. Kalau hubungannya masih baru awal, mereka belum mengenal kita, biasanya mereka membuka dalam harga yang tinggi. Jadi artinya membuka harga tinggi itu bukan memanfaatkan, tapi karena belum mengenal. Tapi ketika sudah mengenal, mereka lebih fleksibel dan memberikan harga yang bisa ditawar jauh lebih rendah, ya. Bagaimana orang Jepang mengambil keputusan? Itu biasanya mereka dibuat dalam grup yang besar. Jadi setiap orang memberikan masukan mulai dari orang yang paling bawah sampai yang paling atas. Jadi mereka itu merangkul semua pihak, ya, untuk agar mereka bisa mendefinisikan masalahnya itu apa. Mendefinisikan masalah itu jauh lebih tepat dari mencari jawaban yang tepat. Jadi mereka mencari masalahnya itu sebetulnya apa dulu sebelum mencari solusi atau jawabannya, ya. Oke, sekian dan terima kasih.